Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Nah, seperti biasa, mujizat demi mujizat akan kita ceritakan, kita saksikan bagaimana hebatnya kuasa Tuhan dalam hidup anak-anaknya yang mau percaya dan mengandalkan. Ini banyak banget nih mujizatnya. Saya cuman milih 3 aja saya. Sebenarnya dia punya banyak mujizat. Tamu saya ini adalah Bapak Ibu Yohan Darseno, betul ya? Oke, shalom. Shalom. Wajah-wajah yang diurapin ya. Amin. Mujizat demi mujizat sampai nggak terhitung ya, Pak Yohan ya. Ya, Bu puji Yohan Tuhan ya. lah, Tuhan sertai langkah kami. Memang kembali Kalian mujizat. sudah menikah berapa lama? Tahun ini 15. 15 tahun. 15 Ya? tahun. 15 tahun. Putranya 2. 2. Umur 14 dan 12. 14 dan 12. Mujizatnya ada berapa? Banyak. Banyak, hampir Sampai nggak bisa ngitung. Mujizatnya banyak sekali. Iya. Itu kok bisa dapat mujizat? Kalian hidupnya bagaimana sih? ya hidup. Ya. Sebenarnya biasa saja, tetap aja baca firman dan semuanya tetap berjalan sesuai firman Tuhan lah. Berusaha untuk tetap berjalan di dalam firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersyukur baik itu untuk hal yang kecil maupun hal yang besar tentu saja. Kalau Pak Yohan ini pelayanan jadi WL Iya, di betul. keluarga Allah. Berapa Iya. lama ya Pak Yohan ya? Saya Lama ya? awal 2000 pelayanan di GBKA 2005 sih awalnya. 2005 Iya. ya. Jadi udah berapa tuh? Udah lama banget nih. 18 tahun ya. 18 tahun ya. Sekarang pelayanan apa? Masih itu juga sih, masih WL juga. Bu Yuli? Saya Ibu. ibu rumah tangga saja, tidak ikut pelayanan. Ini yang pertama adalah yang beli rumah. Yang ini dulu beli tanah. Iya. Nah, itu beli tanah kenapa? Emang sudah dilihat itu tanahnya seperti apa? Sudah sih, awalnya Sudah. kita sudah lihat waktu itu ada orang butuh dan kita membelinya. Emang kondisi waktu itu buat kita ya buat celengan aja awalnya ya, buat nanti jangka panjang aja. Karena waktu itu kita lihat juga karena emang di atasnya perumahan itu ada di tanah yang kita beli itu di atasnya ada perumahan. Jadi kita pikir ya nanti untuk investasi ke depan pasti baik seperti itu. Itu berapa meter ya? 5.000 meter. 5.000 meter. Oke, terus berjalannya waktu itu gimana itu kok bisa jadi perumahan? Waktu itu saya tidak berpikir perumahan sih. Awal saya juga mikir perumahan karena itu awalnya di situ aja ada perumahan ya, kenapa saya tidak bikin perumahan aja. Emang waktu itu background saya juga sebenarnya bukan ahli di dalamnya itu karena proyek yang pertama ya. Jadi learning by doing, benar-benar learning by doing. Jadi untuk ke lokasi tanah tersebut aja harus melewati seperti hutan sebenarnya. Hutan. Iya, mungkin kalau kita aja Naik jalan mobil kaki aja nggak bisa, harus bisa. motor, harus Harus motor. motor. Terus motor. Kalau kita jalan Itu pun susah. Iya. Mencapainya tuh susah banget. betul. Lihatnya waktu kita mau beli itu lihatnya cuma dari atas, itu nanti tanahnya di situ gitu. Kalau kita jalan aja bisa gelundung. Tapi itu yang bikin kalian oke, ini dibuat perumahan gitu apa ya? Waktu itu saya Ada dapat rema apa? Mungkin Bu Yuli apa Pak Yohan? itu saya info ngobrol-ngobrol dengan istri lah. Saya bilang gimana coba kalau kita bikin perumahan ya. Kalau istri ya setelah kita ngobrol ya udah enggak apa-apa, kita coba aja. Emang itu setelah itu ya itu saya mencoba bertemu dengan warga sekitar dari RT RW sampai kelurahan sampai semuanya. Ya saya awali sendiri dari awal. Kalian bawa doa dulu belum enggak? Oh, pasti. Ya. Kita Pasti. Dapat rema atau apa? Yang remanya itu saya waktu itu karena kondisinya tuh waktu itu mengerikan ya. Terus saya baca Alkitab, saya baca di Mazmur 7 ayat 100 ayat Mazmur 107 ayat 35.
Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran air. Waktu saya baca itu tuh kayak jadi rema, kok sesuatu yang muncul dalam hati saya, kayak membuat saya tuh bisa berani gitu loh. Sebenarnya awalnya saya, waduh piye ya. Waktu saya baca itu ada seolah-olah ada hal yang melonjak dalam hati Rema saya. itu. Nah, setelah itu saya tambah berani. Ya udah, oke, besok saya ketemu pejabat daerah dan sebagainya untuk pengurusan izinnya seperti apa. Jadi saya mengawali semua dengan perjalannya waktu. Banyak tantangan sih yang saya alami karena saya kan backgroundnya bukan sipil ya. Bukan real Bukan sipil. estate atau apapun itu. Gitu. Waktu itu Mas Oming, Backgroundnya apa? Kuliah apa? Kuliah apa? Kalau saya sih international business. International business. Lumayan lah ya, masih ada bisnis-bisnisnya. Iya. Yohan apa? kalau dulu IT sih ya. IT. Iya. Walah, IT tuh. Tapi ya belajar marketing juga sih. Cuma kan Oke. di luar Akhirnya? itu. Ya akhirnya kita mencoba, bahkan waktu bikin jalan aja kan saya beberapa ketemu orang untuk konsultasi gimana kalau bikin jalan tuh biayanya berapa dan sebagainya. Buka Itu jalan lebih tepatnya. iya, buka jalan ke lokasi, buka jalan ke lokasi. Nggak ada Karena nggak ada jalan, karena nggak ada jalan. Satu, bahkan saya pernah, salah satu orang yang saya ketemu, dia bilang sama saya, Mas, apa kamu nggak salah toh? Ini kamu mau bikin ini nggak mungkin lah, karena biayanya terlalu besar dan apa? Susah. Iya, susah Susah sekali. Seperti itu. Waktu itu kan saya bilang sama orang tersebut kalau saya tuh pengelola saja, yang punya om saya. Malah dia bilang, Mas, ngomong dewe ya, ini om kamu kelihatannya mau menjerumuskan kamu. Dalam hatimu, lah aku menjerumuskan diri sendiri. Wah, itu dari apa gerak lagi ya? Tuhan, agak ngedown kan tuh, iya, iya. apakah saya di jalan yang benar, apa seturut kehendakmu? Padahal udah dapat rema itu. Iya, itu down lagi. Satu ya puji Tuhan, beberapa ketemu orang akhirnya dilaksanakan untuk pembuatan jalan. Ternyata bisa juga. Oh. Bisa. Bawa doa terus itu. Wah, itu setiap hari Benar-benar kita Tuhan minta tuntunan Ada Tuhan. kesatuan hati suami istri. Iya. Ya. Iya, itu yang membuat Akhirnya kami bisa. Akhirnya bisa. Saat itu pun yang luar biasa bagi saya untuk yang menguatkan saya setelah dapat firman itu, saya coba jualan kan. Sudah ada gambarnya, saya jual rumah di sini gitu. Ada orang menelpon saya. Waktu itu kebetulan orangnya juga jemaat keluarga Allah. Dia bilang, Pak, saya mau lihat Pak lokasinya Pak, setelah gereja ya ketemu. Oke, baik Bu. Setelah di sana saya ajak tuh muter jauh sekali. Kan enggak bisa terjadi muter lewat kampung lewat hutan gitu. Jalannya belum jadi waktu itu. Jadi harus muter cukup jauh sampai ke lokasi. Itu pun lokasinya belum saya apa-apain, masih bentuknya masih seperti hutan ya. Entah Banyak berantah pohon, gitu ya. banyak pohon besar-besar di sana. Jalannya masih jelek. Kalau luar biasanya dia bilang setelah melihat, ya Pak, saya enggak apa-apa. Saya kasih booking fee ya. Saya sampai kaget tuh, kok gelem padahal. Kalau bukan Tuhan. Iya, kalau bukan Tuhan tuh luar biasa tuh yang membuat iman saya bangkit lagi. Bangkit lagi. Iya. Semacam peneguhan lah. Peneguhan. Setelah itu saya singkat cerita saya urus perizinan, saya urus pecah sertifikat. Waktu itu waktunya untuk pembangunan lah, untuk rumah pertama itu. Waktu itu ibunya yang membeli itu menyepakati untuk memberikan DP. Setelah saya tunggu sekitar 1 bulan lah, beliaunya telepon saya, Pak, bisa ketemu di gereja Pak, nanti saya mau transfer DP-nya, tapi ketemu dulu. Waktu itu kondisi saya juga sebenarnya lagi down, rasanya, waduh, melalui proses perizinan semuanya itu kan saya lakukan sendiri ya, saya mau belajar juga sih. Emang banyak tantangannya sekali yang membuat kayak up down gitu. Waktu itu DP sampai mau dikembaliin kita mikirnya. Iya. Udah balikin aja lah gitu. Terus waktu Sudah hampir iya, menyerah. Hampir menyerah. Terus saya ketemu beliaunya di gereja, malah dia cerita gini, Mas, ini saya mau kasih DP-nya ya, tapi sebenarnya saya mau cerita dulu Mas, ini saya juga dapat mujizat. Lah kok bisa Bu? Ini tuh sebenarnya saya tidak punya DP. Terus kan saya ikut arisan. Ini arisan pertama saya. Sekitar 300 orang. Waktu kopiaan itu, yang hadiah utamanya itu, kok delala tuh saya yang dapat. Dan jumlah nilainya itu sesuai dengan DP yang akan diberikan nanti. Itu malah buat saya itu sebuah
petanda juga lagi tuh. Oh Tuhan terima kasih. Kalau emang berarti ini emang tuntunan Tuhan. Dia dapat mujizat, saya pun juga itu buat berita itu mujizat buat saya karena cerita itu membuat saya sampai merinding waktu mendengarnya tuh. Kayak memberikan semangat lagi buat saya untuk oke Tuhan, berarti emang saya emang benar di jalanmu gitu. Emang tantangan banyak tapi saya mau tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan kasih tunjukkan seperti apa kisah tersebut membuat saya kuat kembali. Tuhan itu gitu ya. Asal kita udah down, tapi kalau masih tetap sama Tuhan, Iya betul. bangkitkan lagi. Ini loh. Jadi pelan-pelan rumah dibangun satu tuh saya melihat kalau bukan Tuhan yang mengirim setiap pembeli itu nggak mungkin. Itu karena Itu jadi berapa unit tuh 5.000 meter itu? 39 39. ada tempat mainan anak juga. Taman Akhirnya bermain. jadi. Ya akhirnya beneran jadi ya sekarang Tinggal berapa? 9 unit ya? Iya, tinggal Dalam 9 nama unit. Yesus sebentar lagi laku ya. Amin. amin. Tapi luar biasa perjalanannya dari ini beneran nggak sih Tuhan? Dikirimkan lagi seseorang yang bisa menguatkan lagi. Iya. Tuhan itu punya banyak cara untuk berbicara ya. Oke. Akhirnya rumah itu selesai. Berarti berapa unit tadi? 39. 39. Ya. Berarti udah berapa persen itu? Ya, Kalau sekarang tinggal 30 presentasi ya. Secara presentasi ya sudah 75 ya. Iya. Itu pun setiap pembeli itu kita yakin itu dari tanah itu. yang sepertinya tidak ada prospek sama sekali kalau untuk perumahan ya. Tapi Bahkan ayah saya dulu bilang, ngapain kamu beli situ, jual aja. Itu tanah, sampai ayah saya bilang sama saya gitu. Tapi kira enggak lah, saya itu setelah dapat rema itu saya enggak lah, saya Tuhan tuh campur tangan pasti saya bilang gitu. janji Tuhan tuh ya dan amin ya. Amin. Sekalipun kita tuh apa ya Tuhan, apa ya Tuhan. Ya, tapi kalau mau menerima mujizat pasti ada tantangan tuh. Betul. Kalau enggak ada tantangan gimana dapat mujizatnya? Tantangan semakin besar, mujizatnya semakin besar. Rumah perumahan jadi mujizat yang kedua. Ini soal apa itu tadi? Beli rumah ya? Iya. Iya, kami kan kebetulan juga ada beberapa usaha ya ke ya ini bukan usaha sih, maksudnya kita mau beli rumah waktu itu untuk buat kami invest sih sebenarnya, buat celengan mah buat Kamu suka anak-anak loh aja. rumahnya suka sebetulnya. Waktu itu saya baru lihat satu kali, ya lokasinya oke lah gitu karena tengah kota ya, deket mall, deket rumah sakit, jadi terus dengan harga itu kan memang suami belinya dari lelang, jadi dengan harga segitu ya oke lah gitulah, ya udahlah gitu, jadi aku nggak ada pikiran apa-apa gitu, maksudnya oke aja kalau memang mau dibeli untuk invest jangka panjang gitu. Akhirnya dibeli. Ya, kita beli dari bank. Setelah kita pikir sudah selesai. Tapi waktu beli itu sudah tahu, oh ini rumahnya. Iya, ini sudah. penghuninya. Tapi kita nggak pernah masuk sih. Kita nggak pernah masuk karena waktu itu masih ada orangnya. Ada orang yang tinggal di dalam kan masih Belum nggak tahu kondisi dalamnya. Oh, enggak tahu. Cuma lihat dari luar aja. Luar aja kan karena kita ukurannya cukup luas juga tanahnya itu. Saya pikir oke lah buat invest jangka panjang nggak apa-apa lah. Kan saya pikir nanti bank yang setelah semua selesai urusan bank, nanti pihak bank yang akan menyuruh orangnya untuk mengosongkan rumah seperti itu. Janjinya bank itu berapa lama tuh mengosongkan? Banknya sih sebetulnya enggak janji berapa lama sih. Cuman waktu itu dia sudah disuratin untuk nanti setelah pelunasan orangnya pergi gitu. Seperti itu. Setelah itu lunas? Kita ketemu di bank yang itu tuh ya. Ketemu tanda tangan semua sudah. Saya pikir ya sudah kan selesai. Tinggal mengosongkan rumahnya. Nah ternyata orangnya enggak mau pergi dari rumahnya. Aduh, bikin pusing lah. Padahal ketemu di bank itu ya baik-baik saja. Iya, baik-baik tanda aja. tangan, Iya, oke baik-baik semua. aja. Waktu itu kamu tanya nggak, Pak mau keluar kapan gitu nggak? waktu itu kita enggak tanya ya. Enggak tanya sih. Malah yang malah tiba-tiba Sanuding sebelum itu saya dapat surat malah. Surat dari pengadilan malah. Loh, saya pikir ngapain kok dapat surat pengadilan. Itu ternyata orangnya tidak mengosongkan rumah tapi mah menuntut saya. Menuntutnya? Menuntut Sebagai pemenang lelang, sebagai balai lelang pun juga dituntut, banknya pun juga dituntut. Kan saya kan aneh, dia udah terima uangnya. Terus malah saya menunggu
mengosongkan malah dapat surat dari pengadilan. Dia merasa kayaknya dia merasa kayak dia Terima. nggak terima kenapa rumahnya dilelang, kenapa dilelang dengan harga segitu, tapi di saat yang bersama memang dia juga nggak bayar, jadi kan bank berhak melelang kan. Betul. Jadi kalau sudah berapa kali pembayaran nggak ada, pasti kan sama bank dilelang sesuai dengan harga jaminan rumah itu kan sekitar itu. Nah bank pun juga dia sudah terima sisa uangnya, berarti kan dia sudah tanda tangan setuju kan harusnya bahwa rumah itu sudah bukan milik dia lagi, bukan haknya dia kan gitu. Tapi ya orangnya nggak mau pindah. Sertifikat ada di mana? Sudah Waktu di itu bank kan? Sudah di bank. Sudah di bank Sudah untuk di balik bank. nama ke kita kan gitu. Kita proses, jadi kita tunggu proses itu hampir 2 tahun. Kira-kira proses itu Orangnya sudah berumur atau gimana? Ya memang sudah Sudah berumur. berumur sih. Sebetulnya pihak pengadilan itu bisa beberapa orang Memaksa pengadilan bisa. memaksa tuh bisa. cuma kita Nanti itu orangnya tiba-tiba dikeluarkan, barang-barang dikeluarkan apa segala macam tuh bisa. Jadi tapi kan kita mikir ke depannya ya, kalau kita mau tinggal di situ, sekeliling kayak tetangga-tetangga kan melihat kita kok jahat banget ya sama orang dikeluarin seperti itu, meskipun sebetulnya kita tuh berhak. Karena kan kamu tinggal di rumah yang bukan rumah kamu lagi, gitu loh. Soalnya kita bisa seperti itu, tapi kita tuh ya kita mikir udah nggak usah lah, nggak usah. Kalau bisa tuh yang secara baik-baik aja gitu loh. Jadi kekeluargaan. jangan sampai dia juga dapat malu ataupun kita tinggal di situ nanti jadi omongan tetangga tuh jahat banget. Seperti itu. Setelah apa ya proses yang alot itu akhirnya kalian apa ambil sikap apa? Ya kita tetap pertama sabar ya. Sabar. Bersabar tuh Itu 2 tahun bersabar. kita ngangsur. Doa terus itu. Nah, 2 tahun loh kita ngangsur tuh nggak masuk rumah itu 2 tahun sudah. Jadi selama 2 tahun, hampir 2 tahun kita tidak pernah masuk rumahnya. Heeh. Tidak pernah rumah. Jadi dalamnya sudah Orangnya tetap di situ tuh. Iya. Selama 2 tahun itu. Sudah tinggal gratis 2 tahun tuh lebih tepatnya. Jadi kita waktu pernah beberapa kali saya sama orang itu ketemu juga di luar waktu proses itu. Waktu ketemu ya baik, tapi setelah pulang kok jadi berbeda lagi. Dan pengacaranya, Waktu ketemu tuh kamu nggak ngomong lupa mau keluar kapan tuh Pak? ya saya sudah bilang, oh ya nanti saya infokan ke pengacara saya ya. Seperti itu, selalu seperti itu. Selalu itu. Setelah itu dia bilang, oh, pengacara saya enggak gini, biar selesai aja dulu. Setelah kita minta kesabaran sama Tuhan selama hampir 2 tahun, ya kita tetap bawa dalam doa ya. Benar-benar ujian kesabaran sih. Ya Tuhan, Tapi ya kita mikirnya cuma ya selalu berpikir, maksudnya berusaha berpikir positif, ya udahlah nggak apa-apa. Anggap aja kalau ada orang di rumah, ada yang bersihin rumahnya bersih. Kalau nggak ditinggali juga, kita juga kemarin waktu itu kan juga habis keluar uang banyak juga ya. Jadi ya udahlah biarin dia tinggalin nggak apa-apa. Hitung-hitung rumahnya dibersihin gitu. Ya berusaha ngambil yang positif lah. Kalau nggak gitu pasti kan juga emosi ya. Tuh. ya. Terus bisanya dia keluar gimana? Akhirnya setelah berapa kali mediasi ya sama pihak pengadilan, akhirnya kita dimediasi berapa kali ya? Timbul energi beneran. 4 kali ya? Iya, kita di pengadilan 4 kali ya? ketemu dengan pengacaranya, pengacaranya 2. Kita ya Tuhan Yesus saja pengacaranya. Kita cuma berdua. Karena kita nggak salah kan iya, gitu. Jadi dia bawa 2 pengacara. Oh. Seperti itu tuh ya sempat emosi dan lain sebagainya. Ya setelah itu akhirnya dia membuat kesepakatan, oke, kalau kamu mau, misalnya kalau kita mau pergi dari itu, kamu menyediakan uang sekian lah, seperti itu. Oh, ujung-ujungnya Iya. Iya, minta uang. Iya, Iya. udah. akhirnya Akhirnya Ya kita nego sama nego dulu. nego dulu kan. Nah, sampai kita akhirnya dia mungkin pengacaranya juga ngerti kalau dia nggak ada dasar untuk menang lah ya. Paling nggak ya udahlah terima duit yang ditawarin sama kita, supaya kamu paling nggak keluar tuh dapat ada uang gitu loh, daripada kamu pindah. ada maksudnya iya, seperti dia itu. kan nggak dapat uang dari bank ya itu. Sudah. Ada pengembalian dari bank. Masih ada sisanya. Waktu tanda tangan kan sisa hutangnya dia kan dikembalikan. Berarti masih ada sisa sebetulnya. Ada. Berarti itu kalian dengan rela hati itu. Ya berusaha rela enggak rela harus rela. Anggap uang hilang lah. Ya, Tuhan sudah Karena kita mikir gini, udahlah toh kita dapat rumahnya juga harganya murah ya. Anggap aja tuh bagian dari investasi kita lah. Harga pembelian rumah itulah gitu. Iya. Ya, kita mau pikir gitu aja lah. Ya sudahlah Tuhan, enggak apa-apa lah. Kita mengalah. Akhirnya singkat cerita kita
bisa masuk ke rumahnya, gitu pertama kali saya menginjakkan kaki lihat oh rumahnya seperti ini, dan cukup mengagetkan waktu datang pertama itu semua lampu tidak ada, semua kabel dibredel, semua handle pintu tidak ada. hanya handle pintu depan rumah depan aja yang disisakan. Itu masih bersyukur. Itu masih bersyukur. Masih ada pintunya. Masih ada engsel cendelane. Dia pengen itu tetap di matanya dia. Iya, tapi kan ya udahlah. Ya tetap Akhirnya keluar juga ya. keluar juga, akhirnya kita renovasi, tapi nggak banyak. Nggak banyak, kita perbaiki yang kurang-kurang, ya masang fitting lampu juga, aliran listrik semua dibenerin gitu. Terus ya itu toh aja ya, kayak ngecat-ngecat sedikit-sedikit lah. Setelah itu ya coba, karena kebetulan kan waktu itu kan masih tinggal sama orang tua saya. Waktu itu 2019 ya, sampai 2001 itu. Kebetulan 2021 ya. Terus waktu itu kan rencana ya buat mau ke sana aja lah, karena Mau pindah sana. Iya, mau pindah rumah sendiri. Tapi ya Tuhan punya kehendak lain. Ayah saya dipanggil Tuhan 2020 ya. Akhirnya ya enggak jual lah, saya tetap menemani mama saya. Akhirnya rumah saya daripada enggak dipakai, ya udah saya kontrakan. Ya puji nama Tuhan, dengan waktu yang tidak cukup lama lah ya. Ya, dari renovasi itu renovasi berapa 2 bulanan. Sebulan enggak sampai. Ya maksimal sebulan lah. Sebulan. Ada orang yang mengontrak. Lalu setelah itu selesai 1 tahun, dia ngontrak setahun. Akhirnya dia keluar, dan puji Tuhan yang ngontrak juga orangnya baik. Jadi waktu kita ngecek pun semua masih kondisi sangat baik ya. Nggak perlu direnovasi apa-apa lagi, nggak ada. Jadi rumahnya masih kondisinya bagus. Lalu setelah itu kan kita pikir yaudah kita kontrakan lagi aja lah, karena toh kita nggak akan tinggal di situ, karena kita tinggal sama mama saya. Lalu yang luar biasanya, ada orang mau ngontrak, terus dia tanya, "Loh Pak, ini mau dijual enggak?" Ya kalau mau beli ya enggak apa-apa, saya bilang gitu. Oh gitu ya. Kebetulan yang sebelah rumahnya itu juga tanya WA saya, Pak rumahnya itu dijual apa enggak gitu loh. Mungkin mau disambung ya sama rumahnya dia gitu rencananya. Yang luar biasa setelah itu kita nego dan terjuallah rumah itu dengan harga yang 2 kali lipat, 2 kali lipat dari pembelian kita gitu malah. Wow, itu caranya Tuhan mengembalikan kerelaan anak-anaknya ya. Buat dari sabaran. Itu ya. Akhirnya semuanya dikembalikan ya. Betul. Oke. Ya semua karena kita lihat semua karena Tuhan lah. Itu kalau bukan Tuhan juga nggak mungkin ya. Secepat itu bisa laku itu ya. Dengan proses yang cepat, pembeli yang baik, pembayaran semuanya tuh juga prosesnya cepat sekali gitu. Jadi nggak berbelit-belit, dan pembelinya sangat orangnya penak lah ibaratnya gitu loh. Jadi nggak ruwet gitu. Orang baik ketemu orang baik pasti ya. Nabur kebenaran pasti nuai kebenaran. Amin. Emang prosesnya panjang iya, sabar ya, diuji semuanya ya. Luar biasa. Satu lagi nih, mumpung waktunya masih dikit lagi nih. Yang soal bisnis baru itu, alkohol itu gimana? Ya, ya waktu itu kan waktu COVID kan kita lihat mendadak sekali ya kondisi COVID itu, dan banyak orang yang menjual alkohol dan hand sanitizer karena itu kan sebuah kebutuhan lagi. Saya sudah orang nggak mikir tentang investasi rumah atau apalah, penting kita untuk keselamatan diri sendiri. Waktu itu banyak orang yang jual, terus kita melihat siapa tahu ini kesempatan juga buat kita mau jualan lah, juga dapat cuan di balik COVID maksudnya gitu. Rencananya gitu, karena kita lihat teman-teman yang kebutuhan masyarakat tuh besar sekali. Akhirnya waktu itu saya mencoba sendirian. Waktu itu saya tidak memberitahu istri saya. Itu awal dari masalah. Tidak memberitahu istri.
Padahal biasanya pasti kasih tahu ya Iya, semua kita ya. apa-apa semua pasti kita ngobrol dulu, ngomong dulu seperti apa, kita Ini kok diskusikan. tiba-tiba gitu ya. Waktu itu istri saya kebetulan di Surabaya. Saya pikir ya ngapain lah saya hubungi. Saya waktu itu saya muter-muter cari pabrik. Waktu itu kan kondisinya susah sekali ya cari pabrik yang punya stok karena itu Kayak apa? rebutan Iya, gitu Iya, ya. betul. Permintaan banyak. Permintaan waktu luar itu kan biasa. soalnya. Waktu itu setelah itu ya puji Tuhan dengan saya berpikirnya saya dengan berusaha Tuhan buka jalan. Kan saya berpikir oh ya ini Tuhan mengetok pasti pintu dibukakan. Saya pikir gitu karena sudah berusaha kemana-mana akhirnya dipertemukan dengan sebuah pabrik dan ketemu bosnya. Akhirnya dia bilang oke dealan saya mintanya pembayaran di depan dia bilang gitu. Saya pikir oke lah enggak apa-apa dan cukup jumlah yang banyak saya pikir kan waktu itu saya enggak bilang isi saya waktu itu sampai deal aja pun saya enggak bilang isi saya karena dia masih di Surabaya saya pikir kan. Tapi nunggu itu ya nunggu sekitar beberapa minggu karena kan ikut ngantri. Ya udah enggak apa-apa lah saya pikir seperti itu. Itu tahun 2020. 2020. 2020. Lalu setelah barang datang barangnya setelah beberapa minggu datang saya mau mencoba menjualkan kan. Waktu di masa tunggu itu ternyata pabrik-pabrik itu sudah mulai mengeluarkan produk-produknya. Mungkin dari pabrik-pabrik yang besar ya kan dulu waktu karena kejadian itu sangat mendesak kan mereka butuh waktu untuk menyiapkan produksi. Nah, waktu saya menunggu itu ternyata pabrik-pabrik besar itu sudah memulai menyuplai di toko-toko itu banyak sekali. Saya semakin deg-degan mateng. Ini gimana kalau enggak laku ya? Kan saya bilang apalagi saya enggak bilang isi saya kan. Setelah itu akhirnya saya ambil barangnya. Waktu saya ambil barangnya saya mikir waduh terima kasih Tuhan. Saya berpikir wah habis ini sampai gudang saya jual langsung pikiran saya langsung bisa lipat uangnya. Saya pikir gitu loh. Setelah itu ternyata yang terjadi kebalikannya. Tidak laku sama sekali. Jadi pusing saya. Akhirnya saya mau Istri tidak mau. Bagaimana ini istri Iya, ini? Mau tidak mau harus saya cerita istri. Saya bilang saya ini kemarin saya beli sekian dan dia kan ya pasti kaget toh. Syok ya? Iya. Soalnya kan nilainya besar. Kalau cuman kecil berapa dus nggak apa-apa lah, ratusan dus. Mau saya sampai bingung juga. Lah kamu kula sebanyak itu tuh mau buat apa? Maksudnya kan kita sudah kalah start sama di market ya, gitu. Jadi kan jualnya juga susah kan, gitu loh. Jadi harganya juga kalau mau bersaing kita tuh nggak punya koneksi satu. Meskipun kita jual bebas di masyarakat kan sudah banyak gitu loh, di mana-mana sudah dijual gitu loh. Jadi saya ngomong sama dia, aduh ini kan bukan bidang kita juga, kita tuh nggak punya kenalan dokter, nggak punya kenalan rumah sakit atau apa untuk mensuplai gitu loh. Jadi gimana gitu, saya juga bingung dan uang yang masuk tuh kan nggak sedikit gitu loh. Jadi itu yang bikin tambah emosi juga gitu. Emosi terlibat, ini emosi, kesabarannya juga teruji lagi gitu. Tapi terus jalan waktu Ya setelah itu ya kita cuma profetik aja kali ya. Iya, ya pasti setiap ketemu. berkata-kata Oh iya, langsung. setiap Tapi sambil usaha iya. juga, jadi Setiap kita saya lihat ya. Online juga. online, titip ke toko-toko, titip ke temen, titip ke Ya, semuanya lah kita lakukan. Bahkan kita juga display di toko juga, jadi ya banyak lah gitu yang kita lakukan. Lakukan supaya ngurangin stok itu. Tapi tidak signifikan sama sekali. Iya. Itu produknya kan dari yang kecil-kecil dari 100 mili ada, semua ukuran lah. Itu banyak sekali. Sampai 5 liter yang jerigen juga ada. Saya sampai benar-benar bingung gitu. Ini mau buat apa gitu. Akhirnya saya sudah doa profetik, tumpangkan tangan, tapi pada saat itu ya Tuhan tegur saya lah. Karena itu pertama kenapa kamu tidak diskusi dengan istri dulu. Semua keputusan kan dulu kan apa-apa harus diobrolin kan sama istri, diskusi seperti apa. Kalau dengan suami istri membuat kesepakatan kan saya pikir Tuhan juga ikut menyertai lah. Kan waktu itu saya sendiri Tuhan juga menyertai saya kayak saya sendiri. Ternyata tidak seperti yang saya pikirkan. Lalu setelah berjalannya waktu bulan demi bulan, minggu demi minggu ya ada penjualan 1 botol, 2 botol. Wah, secara online tuh berat banget. Tapi ya kita tetap apa ya? Kalau lihat jumlah stoknya itu benar-benar
bikin down. Iya. Lihat kerdus sebanyak itu berdus-dus itu kita juga bikin down, tapi ya benar-benar waktu itu belajar bersyukur ya. Laku berapapun itu bersyukur, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sedikit demi sedikit botol-botol besar habis gitu. Tinggal yang tanggung sama yang kecil-kecil gitu. Ya itu masih lama. Apalagi setiap bulan kan saya stok 6 terus ya, stok ngitung stok toko tuh setiap kali lihat juga aduh Tuhan. Ya gemes sama suami juga. Ya Tapi gimana tapi mengampuni sudah pasti. tapi sudah terjadi, maksudnya tuh mau dibikin ribut terus juga nggak ada gunanya kan. Jadi kita ya fokus ini gimana caranya supaya terjual gitu. Tapi ya udah semua usaha sudah kita lakukan, ya tinggal doa dan tunggu mujizat Tuhan. Nggak tahu gimana caranya, pasti bisa habis lah gitu. Ya saya Punya pikir keyakinan Ya itu pasti bisa habis lah. saya pikir kan gitu. ya udahlah kalau nggak laku pakai sendiri. Padahal kan nggak mungkin, padahal misalnya saat ini aja kita kan sudah nggak pakai ya. Sudah jarang sekali orang pakai hand sanitizer, alkohol, apalagi harganya sudah Balik normal sudah juga. kembali ke normal semua kan, pembelian yang beli juga nggak ada. Itu sekitar saya menunggu hampir 2 tahun nih, tahun 2022 saya berjalan waktu, tiba-tiba tuh ada orang telepon saya. Dia bilang, halo Pak Yohan, oh iya Pak punya stok alkohol. Oh iya ada, saya bilang gitu kan. Oh ada. Butuh berapa? Saya tanya gitu kan. Lah itu adanya berapa? Wow. Seperti itu. ganti datang. Iya. Saya pikir, oh iya coba coba ke toko aja dulu Pak, saya bilang gitu kan. Lalu sudah sampai ke toko, saya tuh belum sempat tanya. Itu orangnya siapa, nama siapa, dari mana. Saya pikir sudah ya udah bersyukurlah ada orang beli gitu kan. Saya pikir ya sudah, padahal itu dari 2022 kan Pandemi sudah mulai sudah turun kan. sudah turun, orang tidak ada yang Sudah mulai membutuhkan. normal lah, back to normal. Ya. Itu ke toko, kemudian karyawan saya memanggil istri saya untuk ketemu. Yang luar biasanya itu dia membeli semua stok yang ada dari yang stok kecil sampai semuanya, semua besar, sampai bahkan alkohol, hand sanitizer, semua Dibeli semua. dibeli semua, semuanya. dan sampai sampai tanya masih ada sisa iya, apa aja sampai di yang toko-toko ada. yang saya titip-titipkan itu di Sampai sana saya pun ambil. enggak jual, enggak laku juga. Saya ambil semua dibeli tanpa sisa satu pun. Saya Saya sampai juga- tanya stoknya ada berapa gitu. Jadi saya cross check ini Pak, totalnya ada segini gitu semuanya itu. Ya udah saya ambil semua gitu. Dan langsung pembayaran tunai. Iya. Tunai. Iya. Wow. Luar biasa. Waduh Tuhan, terima kasih sudah. Terus dah. Jadi itu walaupun begitu tapi penjualan dikit-dikit itu disyukuri Ya, dengan berapapun itu disyukuri. Akhirnya ya walaupun dengan hati yang agak karena tidak ada kesepakatan itu ya. Iya. Tuhan membentuk hati saya sih khususnya ya. Oh. Karena saya pikir ya setelah Tuhan selesai dengan hati saya, dengan menunggu waktunya Tuhan, kita tetap melakukan firman Tuhan aja lah. Tuhan dengan waktunya Tuhan pasti Tuhan tolong. Setelah itu saya baru tanya, loh Pak, istri saya yang tanya, loh Pak ini Tanya gimana? Kok butuhnya tuh banyak sekali tuh buat apa gitu loh, maksud saya tuh gitu kan. Kepo Kok juga butuhnya ya. Iya. butuhnya banyak banget gitu Pak, buat apa Pak gitu. Oh ini kami mewakili salah satu rumah sakit di Solo. Nah kami akan ada kayak akreditasi atau apa ya untuk rumah sakit itu loh, penilaian kembali gitu. Jadi di setiap sudut rumah sakit itu akan harus ada alkohol ataupun hand sanitizer atau apapun tuh. Mereka juga membuat hand sanitizer ya, sendiri pakai alkohol sendiri gitu. Terus ada nggak cuma di tempat rumah sakit kita, misalnya kayak ada akademik perawat-perawat apapun itu juga nanti yang terkoneksi dengan rumah sakit ini akan Disuplai semua. disurvei juga gitu. Jadi butuhnya tuh banyak sekali gitu. dan Bahkan luar biasanya kebutuhan mereka pas dengan stok kita. Iya. Jadi stok kita tuh benar-benar pas buat kebutuhan mereka. Pak, kalau sampai ini kalau bukan Tuhan Sudah nggak mungkin. nggak mungkin lah. Itu karena karya Tuhan. Oke, ya ampun, luar biasa perjalanan kalian ya. Terima kasih, waktunya sudah tidak memungkinkan, tapi tiga mujizat ini sudah luar biasa ya. Amin. Ya. Dari yang sepakat sampai yang tidak sepakat, tapi karena ada terus berdua terus ya,
Iya. Akhirnya ada rekonsiliasi, Iya, betul. bersyukur dengan Iya. laku dikit-dikit, akhirnya Tuhan bikin yang bem. Iya, luar biasa. Oke. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Yohan. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu Yuli ya, terima kasih Terima kasih. untuk kesaksiannya yang luar biasa. Pemirsa, sudah simak bagaimana kesaksiannya? Jangan saksikan Tuhan. Sekalipun mereka nggak semudah selancar les gitu ya, tol ya. Tetap ada proses yang dilakukan, tapi tetap ada kesatuan hati suami istri, ada tetap rasa syukur. Walaupun seolah-olah ini mana mujizatnya, tapi tetap bersyukur. Akhirnya apa yang ditunggu-tunggu datang juga, mujizat demi mujizat. Bagi Anda yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami kesulitan ekonomi atau masalah bisnis ya, tetap andalkan Tuhan saja. Ya. Di dalam Tuhan itu ada pengharapan yang pasti. Amin. Kalau Anda bisa percaya. Amin. Datang ke rumah Tuhan, karena di rumah Tuhan itu banyak rema, banyak impartasi doa yang bisa menguatkan iman kita. Amin. Jangan lupa itu, datang ke rumah Tuhan. Ada Pondok Daud juga di GBI Keluarga Allah yang bisa Anda kunjungi sampai jam 10 malam. Kalau mau doa sampai pagi pun bisa pakai online. Kita Keluarga Allah menyediakan semuanya. Oke, sampai di sini acara Zona Mujizat. Kita ketemu minggu depan di Zona Mujizat yang lebih dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.